saya Vita dari PT Witland ingin menawarkan Anda sebuah rumah di kawasan Cikarang. Tepatnya di Cikarang sebelah mana, Mbak? Untuk lokasinya sendiri ada di Cikarang Pusat, Mbak. Cikarang Pusat. Bukannya itu kawasan rawan banjir ya, Mbak? Oh tidak, Mbak. Untuk banjir sendiri sudah diatasi dengan tanggul milik pribadi. Perumahan kami juga letaknya strategis karena dekat dengan pusat kota. Perumahan kami juga memiliki pasar modern. Luas perumahan kami seluas 140 meter persegi, memiliki 2 lantai, terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 toilet. Untuk pondasinya sendiri ada di plat beton dan batu kali, strukturnya beton bertuang, dindingnya itu jenisnya bata merah, dan rangka atapnya baja ringan. Gitu ya, Mbak. Mbak, pesanan kita kok belum datang ya, Mbak? Kita kan dari tadi nih mesen nih. Udah lewat jembatan siang juga, lama nih di sini pesenannya. Iya, saya tahu makanannya tadi sudah saya pesan, Mbak. Tempat di sini lumayan ramai, mungkin sedang dilayani satu-satu. Nanti ada gilirannya. Nah, sekarang gimana mengenai tawaran rumah saya, Mbak? Apakah Anda tertarik? Kalau boleh tahu, itu harganya berapa ya, Mbak? Untuk harga sendiri sih lumayan. Dengan DP-nya itu 25 juta. 25 juta? Iya. Gimana ya, Mbak? Saya pikir-pikir lagi deh. Kalau boleh tahu, berapa anggota keluarga Mbak? Ya, saya punya anak 2. Saya rasa cocok karena di sini juga memiliki 3 kamar tidur. Ya, cocok. Anda juga merasa cocok, bukan? Iya sih, tapi ini kawasannya gimana ya, Mbak? Takut banjir gitu. Enggak, kan tadi saya sudah katakan kalau banjir sendiri sudah diatasi dengan tanggul milik pribadi, jadi jangan takut. Saya pikir-pikir lagi ya, Mbak. Baiklah, tapi jangan lebih dari 3 hari ya, Mbak, karena kalau dalam 3 hari Mbak tidak memberi kepastian, akan dilepas ke orang lain karena sudah banyak penawaran. Jadi terus saya hubungi lagi Mbaknya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Ya. Mbak, makanannya kan baru dipesan, kenapa pergi? Ya, Mbak, saya mau jemput anak saya sekolah nih, udah telat. Jadi ntar makanan biar saya bayar aja ya. Oke, Mbak, hati-hati kalau begitu. Iya. Setelah kita menyaksikan proses negosiasi, dalam percakapan tersebut terdapat 3 teknik lobby negosiasi. Yang pertama itu ada attacking first. Attacking first sendiri adalah mengeluarkan jawaban untuk pertanyaan yang belum ditanyakan sebelumnya. Nah, pada percakapan ini terdapat ketika Vita memberikan pernyataan mengenai kondisi rumah yang seharusnya nantinya akan ditanyakan oleh Putri sebagai kliennya. Teknik kedua adalah interupsi. Interupsi sendiri adalah memotong pembicaraan yang pembicaraan tersebut adalah basa-basi dan mengembalikan ke pembicaraan awal. Ya, ini terjadi ketika percakapan antara Vita dengan Putri di saat Vita memotong pembicaraan Putri mengenai rasa laparnya dan mengembalikan lagi ke dalam negosiasinya. Yang ketiga adalah jatuh tempo. Yang jatuh tempo ini adalah menggunakan serangan waktu dalam bernegosiasi. Ini terjadi pada percakapan ketika Vita memberikan waktu dalam tempo 3 hari untuk bertanya kepada Putri mengenai kejelasan akan tawaran tersebut. Dan sekian dari 3 jenis teknik lobby. Saya tertarik dengan tanah milik Anda. Karena itu letaknya sangat strategis. Kantor saya ingin membuka cabang di tanah milik Anda. Nah, saya membuka harga dengan 470 juta. Bagaimana menurut Anda? Saya belum bisa melepas tanah itu dengan harga segitu, Mbak. Lagi pula dengan Anda membeli tanah ini, Anda akan mendapatkan, perusahaan Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Di satu sisi lokasinya juga sangat strategis. Terus di sisi lain juga saya butuh pertimbangan dari Mbak, karena hasilnya ini akan dibagi ke 8 keluarga saya, Mbak. Bisa dipertimbangkan lagi nggak, Mbak? Jadi ini tuh tanah warisan yang akan dibagi ke 8 orang.
Saya kira ini tanah Anda. Jadi menurut Mbak, kira-kira bisa ditaikkan lagi nggak penawarannya? Saya kira dengan luas tanah yang segitu dan harga yang saya tawarkan di awal, itu tuh cukup besar loh Mbak. Saya setelah mengecek harga tanah di sekitar sini juga, dan menurut saya itu harga yang pantas 470 juta, dan kalau pun dibagi 8 itu Anda masih mendapatkan untung yang besar Mbak. Seperti itu, bagaimana Mbak? Gimana ya Mbak? Masalahnya kan harga segitu tuh masih kurang menurut saya. Soalnya di sini juga lokasinya strategis, jadi nggak mungkin tanahnya segitu. Jadi oke deh, untuk kesepakatannya gimana kalau kita ketemu lagi Mbak 3 hari dari sekarang. Jadi 3 hari dari sekarang saya akan menghubungi Mbak untuk final harganya berapa. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak setuju kalau kita adain negosiasi ulang 3 hari dari sekarang? Bagaimana? Kalau gitu baiklah Mbak. Oke Mbak, jadi tunggu telepon dari saya akan menghubungi Mbak ke nomor yang tadi. Tuh. Oke? Oke, baiklah Mbak. Dalam bernegosiasi terdapat 3 etika etis, yaitu penawaran kompetitif tradisional, manipulasi emosi, dan yang ketiga adalah menindaklanjuti, di mana ketiga etika etis tersebut dilakukan oleh Putri Prima Soraya sebagai negosiator dan Gustina Aurelia sebagai klien yang telah Anda saksikan di video negosiasi tadi. Saat negosiator yaitu Putri Prima Soraya melakukan penawaran kompetitif tradisional, di mana ia memberikan penawaran yang wajar yaitu sebesar 470 juta, yang merupakan harga tersebut adalah harga normal ketika orang-orang sedang bernegosiasi tentang jual beli tanah. Yang kedua ada manipulasi emosi, di mana negosiator memainkan emosi atau ekspresinya atas pernyataan yang dilakukan oleh klien. Yang ketiga yaitu ada menindaklanjuti, di mana negosiator memberikan perjanjian atau membuat suatu perjanjian terhadap klien yang kemudian dilakukan kembali perjanjian tersebut dan memberikan negosiasi ulang. Oh iya Mbak, kemarin kan udah ngomongin soal konsep acara yang di kampus Mbak. Ya. Nah sekarang saya udah bikin konsep acaranya itu. Sekarang coba dilihat Mbak. Saya lihat dulu ya. Iya. Susunan kegiatannya ya. Iya Mbak. Bagaimana dengan konsep acara yang saya tawarkan Mbak? Ya, setelah saya baca-baca konsep yang Anda berikan, keseluruhan sih konsepnya saya suka, saya tertarik dengan yang Anda tawarkan. Cuman ada beberapa yang memang menurut saya harus ada pertimbangan doang gitu. Yang bagian mana ya Mbak? Ya, ini saya tunjukin ya. Ya, ini Mbak. Bagian ini. Oh, kalau yang itu emang sengaja kita bikin konsep acaranya seperti itu Mbak, karena yang pada dasarnya universitas Anda kan kurang terkenal, dan ini juga pertama kalinya universitas Anda mengadakan
Dan kita juga mikirin jumlah peminatnya. Kalau misalkan nanti Universitas Kemba mau mengadakan acara yang lebih besar, kemungkinan peminatnya juga lebih banyak, Mbak. Seperti itu. Jadi maksudnya kayak gitu ya? Iya. Ya paham sih, saya paham, saya ngerti. Memang apa yang saya ucapkan itu ada benarnya juga. Ya udah kalau gitu boleh, konsennya saya terima. Iya, dan Mbak juga nggak perlu khawatir soal semuanya, karena semuanya sudah ditanggung pihak kami. Oh, jadi saya terima beres aja. Iya, ya, iya. semuanya dari Anda ya. Iya. Oh, gimana? Ya, setuju. Kasih Mbak. Sama-sama. Dalam negosiasi terdapat 4 jenis gaya. 3 diantaranya yaitu gaya analitikal, gaya promotor, dan gaya fasilitator. Gaya analitikal yaitu gaya di mana negosiator berperan pasif namun mau bekerja sama. Gaya analitikal tadi terlihat ketika negosiator memberikan konsepnya kepada klien. Yang kedua ada gaya promotor. Gaya promotor yaitu ketika negosiator berperan pasif namun juga menghancurkan. Gaya promotor terlihat ketika negosiator menginginkan konsepnya disetujui dan juga menjatuhkan klien dengan mengatakan bahwa kampusnya kurang terkenal. Dan yang terakhir ada gaya fasilitator. Gaya fasilitator ini gaya di mana negosiator berperan aktif dan juga mau bekerja sama. Gaya fasilitator dalam percakapan tadi ketika negosiator mau menanggung semuanya dalam acara di kampusnya. Kemarin aja pas sakit gue yang ngabsenin. Yang fit sekali doang. Ini mana? Nih ya, gue tuh ada acara di luar. Ini tuh harus diurusin banget. Penting buat kebaikan kampus kita juga. Kan kalau kampus kita bagus ya, lo juga yang sama. Kan? Kalau aja ya. Gimana dong? Aduh, dulu nih. Ih, masuk aja sebentar aja nanti izin. Gak bisa. Ini tuh tanggung jawab gue di sini tuh gede banget, Fit. Gak enak gue sama yang lain. Emang apaan sih? Ya gimana dong, ini gue nanti tau. Ya sekali aja ya. Disitu gue tanggung jawab gue tuh gede banget. Gue harus ngurusin ini, itu, banyak banget harus diurusin. Dan itu tuh mereka cuma ngandelin gue doang, gak ada yang bisa diandelin lagi. Ya lu mah curhat sih, mana gue. Ya Fit, pas lo sakit aja gue yang ngabsenin terus kok. Selalu gak ada berat budinya banget. Ya, dia aja nanti kalau lo mau ngabsenin gue kasih deh tiket gratis buat lo buat acara gue ntar. Gimana? Serius? Iya, beneran. Ayo. Ya udah deh. Beneran. Kalau bisa absen gue sampai kosong, awas ya. Lu ngancem sih. Ya bukannya gitu, masalahnya absen gue juga udah pau. Ya. Ya udah. Oke. Makasih ya. Udah, buru-buru. Dah, duluan. Dalam negosiasi terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang merupakan hal tidak etis. Ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan atau tidak etis dilakukan oleh negosiator terhadap kliennya selama negosiasi. Dan dalam contoh video tadi ada 3 hal yang tidak etis yang dilakukan oleh Dana sebagai negosiator terhadap kita kliennya. Yang pertama adalah mengintimidasi. Intimidasi yang dilakukan Dana terhadap Vita terjadi ketika Dana terus menekan Vita supaya
si Vita mau absenin Dana. Itu nggak baik, teman-teman. Yang kedua adalah membuka diri secara berlebihan. Itu nggak boleh juga. Nah, dalam adegan itu, Dana membuka dirinya terhadap Vita secara berlebihan dengan bercerita tentang ya dia yang terlibat dia dalam acara inilah, dia bagian itulah. Itu nggak boleh. Yang ketiga adalah mengancam. Adegan itu dilakukan Dana kepada Vita ketika Vita seperti nggak mau ngabsenin Dana, tapi Dana terus-terusan ngancam Vita dan memaksa agar diabsenin. Itu juga nggak boleh. Nah, udah ngerti kan? Ada 3 hal yang tidak etis yang nggak boleh dilakukan selama negosiasi. Sekian.